Gimana kendaraannya, gimana kenyamanannya, ada yang kurang nggak, gimana posisinya, readingnya gini. Jadi semua itu ditanyakan, jadi kita jawab. Kita perubahan misalnya stang terlalu goyang, contoh gitu. Semua berawal dari situ. Gitu. Selamat datang di Yudcast, Yudar Podcast. Back with your boy, Yuda Yudhistira. Ya. Hari ini ada Andri nih, dari Andri Maximodif. Jadi, Andri Maximodif itu sebuah bengkel yang spesialisasinya di keluarga motor-motor Maxi. Yamaha Maxi. Maxi series lah istilahnya. Itu kenapa milih yang megang Maxi series doang, Andre? Ya, karena dulu dipercaya di Yamaha khususnya untuk Yamaha NMAX karena dulu sering touring, bawa nama NMAX sampai ke Sabang gitu kan. Jadi ngetes power, ngetes akselerasi dari sistem juga kan, karena menggunakan komputer juga kan. Jadi mereka langsung review Andri untuk mencoba uji coba Yamaha NMAX gitu. Jadi lama kelamaan jadi terus kerja di situ. Dan gitu untuk review khusus NMAX aja. Jadi yang lain-lain enggak. Jadi makanya sampai sekarang buka bengkel sendiri itu khusus NMAX aja. Berarti sebelum buka bengkel sendiri nih, Ya. Andri kerja di Yamaha. Ya. Sebagai mekaniknya. Andri sebagai bagian dari aksesoris untuk modifikasinya. Jadi di permesinannya itu khusus membantu aja, khusus membantunya dalam kelistrikan, gitu. Bukan mekanik, tapi setara sama mekanik. Jadi untuk khusus kelistrikan, misalnya kan NMAX ini kan punya sistem itu kan sistem komputernya. Jadi kalau ada masalah apapun trouble, mekanik lain mesti belajar sama Andri gitu untuk mengetahui di mana sisi kerusakan yang ada di NMAX itu gitu. Oh, berarti nggak selalu turun untuk megang motornya ya? Nggak, langsung untuk pengecekannya aja dari komputer. Berarti Andri spesialisasinya di komputernya nih? Ya, untuk pengecekannya. Jadi kalau misalnya ada keluar unit baru gitu kan, jadi kan kita unit baru tuh turun gitu kan, jadi kan semua itu harus direset seperti handphone. Kalau beli handphone tuh kan kita buka kotak, ada resetnya, ada masukan ini itu kan. Jadi seperti itulah pengeluaran. Jadi kita cek semua datanya aman gitu kan, sensor-sensornya semua aktif gitu, dan bisa nyaman dipakai orang konsumen gitu. Oh, berarti kalau motor baru masuk ke Medan, dia ada quality control di showroom? Ada, itu wajib satu hari itu bisa mengeluarkan 10 unit ataupun 12 unit, 13 unit harus dicek semua. Kalau nggak nyaman perjalanan untuk pakai Yamaha ini. Karena kan dia robotiknya itu tidak sembarangan gitu. Kalau Honda pakai stop and go. Kalau Yamaha harus direset ulang lagi semua. Jadi ibaratkan data itu semua tersimpan rapi di file kami. Jadi kalau misalnya trouble atau masalah, kami bisa melacaknya dan itu. Jadi perjalanan itu tetap lancar. Ada recordnya gitu ya di sistem? Ada sistem. Itu dia dari nomor mesin apa gimana? Dari nomor mesin satu, dari kode yang ada di dalam ECU. Nah, itu ada juga, itu kita reset juga semua. Oh, berarti setiap ECU motor ada barcode-nya sendiri-sendiri? Ada, semua barcode, semua nomor-nomor yang ada di Yamaha NMAX itu semua beda-beda. Jadi makanya nggak bisa dibaca. Berarti itu ya, makanya kalau misalkan ada recall, si dealer bisa manggil orang-orangnya gitu? Ya, betul, itu dia. Berdasarkan itu? Berdasarkan dari nomor itu. Terus, punya basic pandai kelistrikannya itu dari Unimed. Kuliahnya jurusan? Dulu kuliahnya jurusan pendidikan teknik otomotif. Jadi tentang kelistrikan. Jadi kan kelistrikan ini kan dia awalnya itu kan dia dari robotik. Robotik itu dia dari sistem, ibaratkan sekarang produksi dari mulai 2015 ke atas itu sudah semua pakai robotik. Jadi kita dipelajarin di situ untuk bagaimana menghapuskan virus. Virus itu kan sering mengganggu misalnya ECU. Sekarang kan dulu kan pakai CDI kan.
tinggal setel angin jalan gitu. Sekarang melalui ECU, jadi semua sensor ada di ECU. Jadi ECU lah kontrolnya untuk kereta itu dari pembuangan, pengeluaran angin, sistem-sistem yang lain gitu. Jadi semua itu melalui ECU sekarang. Makanya dia pakai komputer. Oh, berarti ECU itu ibarat jantungnya si motor lah ya? Iya, betul. Seperti kalau di Manusia. komputer itu seperti Intelnya lah kita bilang, Intel Prosesor. core prosesornya gitu. Jadi menyimpan semua data-data yang ada di situ gitu. Tapi ECU bisa kena virus juga? Bisa. ECU itu bisa virus satu. Shortnya misalnya ada tambahan lampu gitu kan, misalnya masang lampu asal-asalan gitu kan, nah, kesetrum gitu. Itu bisa menyebabkan short. Dan itu kodenya akan keluar otomatis. Ya, disitulah kita mencari tahu, oh bagian sini yang terlepas misalnya, oh bagian sini yang terbakar gitu. Kita bisa tahu langsung tanpa harus kita membongkar semua isi dalam kereta tersebut gitu. Oh, berarti itu dia kayak kode error muncul di MID ya? Ya, Terus setelah kuliah, berarti ilmunya itu kan dapat dari kampus tuh dulu berarti ya, waktu kuliah. di kampus. Kemarin sempat berapa lama di Yamaha? Di Yamaha sekitar 3 tahun. Jadi itu semester 4 sudah mulai kerja, semua udah mulai ikut-ikut. Dulunya sih cuman ngetes ride gitu. Jadi konsumen itu, produser itu ya sesi review kita gitu. Gimana kendaraannya, gimana kenyamanannya, ada yang kurang nggak, gimana posisinya, readingnya gini. Jadi semua itu ditanyakan, jadi kita jawab. Kita perubahan misalnya stang terlalu goyang, contoh gitu. Semua berawal dari situ gitu. Jadi mulai dipanggil ke Yamaha setelah sudah siap sempro orang bilang ya, skripsi sempro. Yaudah nggak mau lanjut lagi, coba untuk terjun ke kerja gitu. Ini Andri kan make ini nih, sering make NMAX juga kan dari Ya. dulu kan. Terus kalau bengkel ini sekarang, kenapa milihnya cuman khusus, sebenarnya nggak khusus Maxi kan? Sementara nggak, khusus injeksi aja. Semua kereta injeksi bisa ke bengkel. Gitu. Jadi semua injeksi itu termasuk Warrior yang terbaru sekarang. Udah aplikasinya udah kita pelajarin. Dan gitu satu lagi CBR yang 250, yang CBR 250 RR. Itu kita udah pelajari semua. Jadi setting, reset, service kita sudah terima. Cuman itu satu, kalau untuk CBR RR dia khususnya itu agak memakan waktu panjang karena resetnya itu minimal bisa sampai 1 jaman untuk mengaplikasikan sistemnya. Oh gitu. Berarti bengkel ini nggak terpatok sama khusus Maxi dan khusus Matic? Enggak, khusus kereta besar pun juga bisa karena ibaratkan semua injeksi itu dia memiliki controller. Controller itu jadi sistem itu dia berpacu untuk mengaktifkan sebuah sepeda motor. Jadi kita pelajarin itu, jadi kan orang kan banyak gejala-gejala di jalan. Contoh tiba-tiba kode hidup, injeksi kedip gitu kan. Kita langsung tanggap gitu. Jadi kita langsung bawa ke bengkel, kita reset ulang semua. Ya alhamdulillah semua dalam injeksi ya kita pegang gitu. Bisa handle lah ya? Bisa semua handle. kalau bisa motor handle. injeksi. Bisa. Ini nih buka bengkel sendiri nih kan? Sekarang udah jalan berapa lama nih? Sekitar 6 bulan. Sekitar 6 bulan yang Iya, sendiri? Sendiri. Iyalah 6 bulan. Itu lokasi bengkelnya di mana, Ndri? Lokasi bengkelnya di Jalan Pancing 3, nomor 5A, sebelah bengkel Total, sebelah bengkel ban Brixton. Pas di tengah-tengahnya. Instagramnya? Instagramnya Andri Maximodip. Di map cari Andri Maximodip. Oh, udah nongol tuh di map juga ya? Udah ada Andri Maximodip. Langsung karena banyak ya kita share lokasi jadi Sering orang datang situ dari map, Google Map. Biasanya nih kan, kalau misalkan di bengkel Andri, orang tuh datang ngerjain apa aja nih? Misalkan dia servis berkala, atau modifikasi juga kan? Modifikasi juga. Jadi untuk yang seringan ke bengkel itu untuk
sekarang ini itu namanya upgrade CVT. Kalau orang bilang upgrade CVT itu supaya akselerasi lebih enteng, performa lebih powerful. Jadi sekarang kebanyakan permintaan dari konsumen itu upgrade CVT karena yang tipe tinggi sekarang all new untuk 2020-2021 NMAX khususnya NMAX ataupun IROC sama itu memiliki masalah kalau sudah jalan 1000 kilo itu memiliki masalah di CVT-nya seperti saat start and go itu gerdek. Nah, kalau orang sini bilangnya gerdek sih. Gerdek. Nah, di mana-mana sih bilangnya gerdek sih harusnya. Nah, jadi kita bisa atasin itu ya mudah-mudahan sampai 2 bulan servis, 3 bulan servis gerdek-gerdek itu tidak akan muncul lagi. Jadi itulah permasalahan yang sering datang di Andre Maximodif. Selain itu biasa orang pasang-pasang aksesoris segala macam gitu juga modifikasi juga, cuman modifikasi itu tergantung orangnya, permintaan gitu. Jadi dia bisa request, "Bang, buat seperti racing look." Atau seperti modifikasi touring. Atau modifikasi sekarang musimnya trondol. Trondol racing kalau orang bilang. Kayak ini ya. Kayak yang di Jawa-Jawa tuh yang undercoil-nya dilepas tuh ya. Undercoil-nya dilepas. Jadi tinggal tangki nampak. Berarti sekarang lagi ramenya, lagi musimnya yang si racing look itu ya? Ya, racing look banyak karena ibaratkan dekat sirkuit kan gitu. Jadi orang itu habis servis set sekali ngetes. Oh, dekat ini ya sirkuit. Ya, IMI pancing. IMI pancing ya. Terus mereka datang ke bengkel gitu kan? Kalau misalkan mereka mau modif nih, mereka beli barang dulu atau gimana? Kalau mau modif, mereka tinggal atau dia bilang ke Andri, "Bang, aku mau gini, Andri yang nyiapin gitu." Ya, kebanyakan sih orang itu nanya keluhan dulu. Kasih keluhan, begitu konsultasi dulu, baru kita kasih masukannya, mereka langsung terima, kita kerjakan gitu. Terus misalkan nih, kayak itu kan biasa kalau perbengkelan gitu kan, ramenya dari ini nih, dari perkawanan, komunitas, mulut ke mulut gitu kan. Kayak misal ada teman nih, kok servis di mana? Aku di tempat Andre Maximodif. Iya. Ada nggak orang-orang dari luar Medan gitu datang? Ada, contohnya dari Batubara, dari Pekanbaru. Pekanbaru? Ya, dari Pekanbaru, dari Pangkalan Berandan, dari Stabat, malah ada lagi udah booking nih untuk saat ini dari Nias. Baru-baru ini booking hari dari Nias langsung mereka ke kemari. Dari Jakarta pun ada, cuman dia city riding atau dibilang cuman jalan-jalan ke kota Medan, cuman singgahnya ke Andre Maximodif untuk mengecekannya si NMAX-nya gitu. Oh, dia mau datang ke sini sekalian berkunjung sekalian ngecek gitu. Iya. Jadi ibaratkan sudah ada juga yang kawan-kawan dari Jogja konsultasi, mereka nyaman, malah suruh ke sana untuk membuka cabang Andre Maximodif di Jogja. Jadi kita lagi memikirkan itu. Jadi mereka pun lagi mesti belajar gitu kan, bagaimana caranya masukan terbaru terus upgrade gitu supaya mereka tidak ketinggalan gitu upgrade-annya gitu. Jadi masalah di Jawa, di Jogja contohnya banyak pengguna NMAX yang kebingungan gitu di mana bengkel-bengkel yang rekom untuk NMAX mereka gitu. Jadi sejauh ini di Jogja belum ada. Kalau di Bali sama di Denpasar sama di Surabaya itu mereka sudah mempunyai bengkel sendiri. Contohnya Jakarta juga. Jakarta udah ada punya teman juga gitu. Jadi konsultasi kami dari perbengkelan ini dari seluruh Indonesia ini saring-sharing gitu. Bengkel-bengkel termasuk bengkel-bengkel rumahan, bengkel-bengkel besar gitu. Kita saling berbuka. Jadi terus ada masukan upgrade yang terbaru. Tuh ada komunitasnya gitu ya? Ada. Berarti kayak kumpulan yang punya bengkel, ada grup WhatsApp gitu? Grup WhatsApp-nya itu ya kita semua sharing gitu permasalahan. Misalnya satu bengkel ini bingung mengatasi masalah ini seperti apa, ini gimana, coba sharing gitu kita biar bisa masalah terpecahkan gitu. Ya ada yang tahu coba masukkan ini, coba besok masukkan ini, besok masukkan ini. Akhir sampai selesai gitu. Yang customer yang datang dari luar kota itu mereka
bawa motornya ke situ, dinaikin, maksudnya riding, atau mereka bawa pakai mobil atau towing gitu? Mereka langsung riding karena sebelum mereka berangkat, mereka konsultasi dulu. Gimana bang? Nah, jadi mekanik mereka itu yang ada di misalnya contoh di Pekanbaru itu nelpon dulu gitu, apa-apa aja yang buat safety ridingnya aman gitu. Saya langsung sharing, itu jadi masukan ke mekaniknya, dibuatkan di kereta itu, nanti saya ngecek lagi di sini gitu. Oh berarti mungkin mereka datang ke sini ngerjain di tempat Andri di bengkel, terus mungkin sekalian ngetes endurance-nya ya sampai balik ke sana lagi ya. Betul. Kebanyakan seperti itu. Yang motor modif-modifnya, aku tengok sering ikut-ikut kontes juga ya? Ya, sering ikut kontes. Nah, kalau untuk kontes modifikasi itu ya sesuai dengan ibaratkan dia sudah memang di bidangnya gitu kan, kita sharing juga gitu. Jadi Andri Maxi Modif ini cuman bisa nerima misalnya pengecetan, airbrush gitu kan, custom kaki-kaki gitu contohnya, masukan. Jadi Andri Maxi Modif ini dia menyatukan misalnya dari kayak Lexi contoh, kita custom ban Nyrock gitu kan, depan belakang gitu, jadi agak besar gitu. Jadi kaki-kaki seperti segitiga, kita cocokkan lah semuanya gitu, kita custom gitu. Kebanyakan kalau di custom lebih ekstrim lagi seperti ban mobil dimasukkan. Jadi itu kita custom kaki-kaki, as-as semua kita buat baru gitu. Jadi sesuai dengan keinginan dan permintaan dari konsumen tersebut gitu. Jadi misalnya dia, aku mau ekstrim bang misalnya, aku mau racing look, aku mau Thai look misalnya, itu kita langsung buatkan gitu, sesuai dengan keinginan dia gitu. Jadi semua itu konsultasi dulu baru kita buatkan, nggak langsung kita buatkan baru konsultasi, tidak. Itu konsultasi dulu baru kita langsung buatkan. Iya. Berarti memang harusnya seperti itu sih, konsultasi dulu baru dikerjain. Berarti so far sejauh ini berdasarkan keinginan apa yang diminta sama customer, sejauh ini masih bisa terhandle lah ya? Masih bisa terhandle, karena barang-barang pun masih, ya Andri Maxi Modif ini dipegang oleh Sik Brother Cemerlang, sama Sinar Otomotif, Medan Motor, sama satu lagi bengkel di Setiabudi itu namanya Bull Ice. Andri Maxi Modif masih dihandle sama mereka, jadi kita barang-barang tidak kesulitan karena langsung kita menanyakan ke toko itu gitu. Jadi mereka langsung impor ke Andri Maxi Modif. Jadi Andri Maxi Modif itu siap untuk menerima imporan gitu. Jadi permintaan dari konsumen itu kita kerjain, toko itu yang ngasih ke kita gitu. Jadi ibaratkan kita memasang gitu. Ibaratkan kalau dibilang di sini itu intinya reseller mereka lah, best reseller mereka gitu. Berarti Andri Maxi Modif itu berrekanan lah nih sama mereka nih, yang disebutin tadi itu. Iya, jadi mereka itu setiap bulannya atau setiap minggunya mereka menanyakan gitu apa yang diperlukan oleh Andri Maxi Modif. Misalnya contoh minta kaliper gitu, kita bisa kaliper warna apa, set apa, tipe apa gitu. Jadi kalau mereka semua ada gitu kan, mereka langsung stok ke Andri Maxi Modif gitu. Jadi nggak perlu takut kalau yang lain, misalnya aku mau pesan barang ini bang, cuman nggak ada di sini langsung aja kita langsung seller. Kalau tidak ada di Medan, kita langsung impor dari Bandung gitu. Jadi jadi barang itu datang ke tempat kita gitu, jangan takut. Berarti ini sejauh ini dari Andri Maxi Modif semua bisa handle ya, kayak servis rutin, modif-modif ringan, ngerja-ngerja kayak upgrade CVT. Buat sekarang udah masuk lagi, dikasih pekerjaan sama rekan kita untuk bore up. Bore up itu menaikkan cc dari 155 menjadi 165, 185, 250 sampai 300 cc gitu. Jadi ini kita lagi pelajarin, kita udah sediakan blok untuk PNP. Jadi akan ada produksi blok standar dengan piston besar. Jadi, yang PNP gitu? Yang PNP, jadi nggak usah mencoak-coak, tidak usah membobot-bobot, jadi nanti kita produksi. Itu gitu, bore up gitu dipakai daily aman nggak sih? Kalau untuk pakai harian, kita udah tes ke Tapanuli. Sampai sekarang mungkin kita kekurangan di radiator. Mungkin radiator cepat panas, dan gitu cepat habis. Jadi kita mesti menggodok di situ, mesti kita pelajarin di situ.
yang mudah-mudahan coming soon akan kita buat seperti radiator, karena ini ada pencocokan dari radiator Vixion. Jadi kita coba nanti ke radiator Vixion, kita tes lagi gitu. Kalau memang review, berarti kita menyediakan nanti komplitannya paket bore up dan radiator custom gitu untuk customernya gitu. Berarti kayak ini sekarang lagi proses research and development lah ya, Iya, betul. untuk paketan bore up yang itu. Betul. Jadi kayak misalkan pun painting ngerjain juga Painting ngerjain juga. Terus Cuman kayak- itu udah ada bagiannya, dia workshop kita untuk painting, untuk repaint kita udah ada di Kampung Kolam. Nah, di perumahan kan rumahan KPR gitu, kita udah ada satu di situ dan kawan pun juga ada ngerjain di situ. Jadi mereka datang mengambil barang dari kita gitu, misalnya datang kan dari Maximodip gitu kan, jadi bang kita mau repaint nih, mau painting gitu kan. Nah, nanti tim kita langsung ambil, langsung dikerjakan gitu. Dan itu semua mudahan sampai sekarang belum ada yang merasa kecewa gitu. Oke. Terus karbon-karbonan terima juga? Terima karbon dari WTP, Kepler. Nah, kita juga kerjasama sama karbon Kepler yang ada di Tembung. Kalau misalnya tahu gitu kan di Tembung, dan gitu kita juga ada water printing. WTP. WTP sekelas sama kalau di Medan sekarang yang nama hydropaint. Cuman boleh cek ke kita, hasil dari kita itu sudah sampai kemana-mana. Kalau kita bilang udah sampai impor lah, kita bilang udah diambil sama orang Pekanbaru sudah ambil, orang Kisaran juga sudah ambil gitu. Jadi mereka naruh barang ke kita kerjakan langsung kita kirim balik gitu. Oke, berarti gitu aja. Kalau misalkan kawan-kawan yang nonton ada yang punya motor-motor Maxi Family atau Matic yang lain yang udah injeksi atau juga motor sport yang injeksi, bisa datang ke Andre Maxi Modif. Di mana tadi alamat Andre? Jalan Pancing 3 nomor 5A. Di map juga ada, ketik aja Andre Maxi Modif. Dari Google Maps ya? Iya. Jadi IG-nya juga ada Andre Maxi Modif, Facebook-nya itu Andri Dwi Putra. Terus nomor WA? WA ada. WA itu dia 0821 6564 5992. Oke, itu nanti kalau misalkan mau apa, konsultasi atau tanya-tanya apa segala macam, langsung aja ke si Andri. Kalau mau datang langsung main-main ke bengkel boleh juga, Andri? Boleh, konsultasi juga boleh. Kita di situ bukan untuk langsung kerja, tidak. Kita harus tanya juga bisa. Kita konsultasi, lihat pekerjaan kita juga boleh. Langsung dilihat depan mata, tidak ada ditutup-tutupin. Semua pengerjaan langsung di depan mata. Dan gitu kerusakan apapun yang ada di Maxi kalian ataupun di NMAX kalian gitu, kita bisa langsung konsultasi. Kalian lihat langsung, tidak ada ditutup-tutupin. Karena semua bengkelnya terbuka. Oke, itu jadi kira-kira segitu dulu video dari kami. Jangan lupa ya tadi yang udah dikasih tahu si Andri, kalau mau datang langsung aja ke bengkel, bisa langsung kontak yang nomor yang dikasih tadi juga. Makasih udah nonton video ini. Aku udah Disira pamit. Andri Maxi Modif atau Andri Dwi Putra. Andri pamit. Sampai jumpa di episode berikutnya. Thank you.